Oke, kawan-kawan semua, sore ini kami dari Petarung Muda akan mengajak Pak Wali kita, Pak Mangatas, untuk jalan-jalan Siantar. Nanti kita tanyai Bapak itu. Kita ngomong-ngomong, kita cak-cak kan Bang? Biar kenal kalian siapa Pak Mangatas. Oke, ikuti keseruan kami hanya di Petarung Muda Podcast. Oke, kawan-kawan, ini kita di perjalanan ini menjemput beliau ini di center. Di mana Pak Mangatas senternya itu? Ini nih kiri nih Bang, tinggal ini masuk ya. Jalur sendiri mana ini? Wajib. Oke kawan-kawan, sekarang kita sedang jalan-jalan dengan Pak Mangatas. Sudah di depan kita Pak Mangatas. Jadi, sebelum kita mulai ngomong-ngomong, sedikit yang bilang keren ya kan Bang? Wajah kan? Luar biasa. Calon wali kota mana yang mau angkot? Luar biasa Pak Mangatas ini. Tapi sebelumnya Pak, ya apa-apa kan Pak? Kira-kira kita ngomong-ngomong aja. Santai. Ya. Kita banyak mau kita omongkan ini Pak. Cuman ya di episode pertama ini mungkin ngomong-ngomong anak muda lah kita ya kan Bang? Boleh. Mainkan. Anak muda lah ini ya kan. Jadi mungkin udah banyak juga kita serap-serap anak muda, aspirasi anak muda Pak. Jadi anak muda itu banyak yang nanya gini, Pak Mangatas itu sebenarnya orangnya yang gimana gitu kan? Kalau boleh ya sikira Pak cerita tentang Pak Mangatas kan. Mungkin kita cerita pengalamannya angkot kah apa kayak gitu kan Pak. Saya bergaul sama semua kalangan. Baik yang di atas umur saya, yang di bawah umur saya bergaul. Jadi kalau bergaul sama anak muda, kita punya kesan tersendiri. Paling tidak kalau kita bergaul sama anak muda, kita pun terasa kembali lagi muda seperti dulu. Jadi senang. Kalau kita punya kawan, banyak anak muda, apalagi anak mudanya pun menggandungi kita ya. Senang pula bisa berkomunikasi lah dengan kita. Karena saya pun nanti kalau Tuhan izinkan menjadi wali kota, banyak nanti anak-anak muda di Pak Mangatas lah. Mantap. Tapi kira-kira gak apa-apa ya kan Pak kalau kita nyangkut gini kan? Karena kan banyak yang nanti masa calon wali kota nyangkut, masa gini? Menurut Bapak sendiri gimana Pak? Gak apa-apa ya? Saya dulu SD hampir tiap hari berapa trip naik angkot. Berangkat sekolah naik angkot, pulang sekolah naik angkot, bahkan sore kadang jalan-jalan ke kota naik angkot, kadang jalan kaki, kadang diantar naik sepeda, naik sepeda motor. Jadi sampai SMA, saya sampai SMA naik angkot, sampai tamat dari Budi Mulia dulu, saya naik angkot. Jadi saya punya kesan soal angkot ini. Dulu saya waktu naik angkot, ada dulu di zaman kami itu, angkotnya musiknya luar biasa. Jadi angkotnya keren, supirnya keren. Jadi anak-anak sekolah dulu buru-buru naik angkotnya. Berebut semua itu. Berebut. Saya masih ingat itu angkot nomor 115. Supirnya marga Sidabutar. Jadi ini angkotnya nggak pernah kosong. Rame terus angkotnya. Mau berangkat sekolah rame. Mau tak ada anak sekolah pun, ya orang-orang berbelanja ke pasar Horas, pasar Parluasan, rame terus angkotnya. Gara-gara musiknya bagus. Terus ada angkot lagi nomor 15. Jadi supirnya digelar Sirano Karno. Ada telalan. Iya. Jadi ada lagi nomor berapa itu ya. Bahkan dulu banyak anak-anak SMA, perempuan cewek kecantol sama supir angkot. Supir angkot dulu kan ganteng. Iya, betul-betul diurusnya dirinya, diurusnya angkotnya, semua diurusnya. Jadi cewek yang naksir itu, yang sering naik angkot, dia duduk di depan itu. Nah, kadang sampai diputar satu kali. Dia misalnya berangkat dari rumah jam 6, asalnya bisa ketemu sama supir. Gitu. Nah, jadi kami pun saking sore dengar musik, kadang udah sampai pun di SMA di Budi Mulia,
kadang mau sampai 122 balik lagi. Yang penting bisa nih angkot yang cantik. Iya. Jadi kalau ke kota pasti nunggu 115 angkot Sidabutar. Iya. Keren, 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 keren. Bang. Jadi dulu saking kerennya supir angkot ini, kalau dia suka cewek, dikasih ongkos nggak mau diterima. Oh, itu caranya. Jadi kalau kita kawan bergaul sama supir angkot, kita bisa nggak bayar. Udah nantilah, kapan nanti mau bayar kata. Jadi bisa kita naik angkot, berangkat naik angkot yang sama, pulang pun naik angkot yang sama. Jadi jalan-jalan pun seperti itu. Sorry ya bang, nanti like, kadang menilai kita kan di SMA. Jadi kalau waktu SD, saya naik angkot itu dulu SD, SMP, SMA. Paling banyak SD SMA lah. Ya. Karena kalau waktu SMP saya SMP 6. Angkot ke Simpang 6 nggak ada. Jadi mau naik angkot Simpang Jalan Singa, jalan kaki lah ke dalam. Di dalam ya. Merbau itu jalan Merbau. Jadi kalau waktu SMA ya suka naik. Kadang kita kan berangkat sekolah naik Atlas, pulang Atlas. Nanti di situ jalan-jalan, stop angkot, mau les nanti naik angkot. Kadang nyambung pun rugi ongkos, kita mau. Saking bagusnya enaknya, mobilnya rapi, mobilnya pun rapi, angkotnya pun rapi. Kalau sekarang hampir tak ada kan, jarang angkot dihiasin lah. Jadi mobilnya itu kayak apa? Betul-betul ditata rapi lah. Modif ya Pak. Ya. Jadi musinya luar biasa. Jadi orang yang naik senang. Nah, itulah cerita angkot ini dulu. Supir angkot dulu termasuk mewah di zaman. Mewah. Di zaman Iya. orang bapak ini udah mewah kali dulu angkot. Udah mewah. Sampai sekarang aja goyong-goyong memang. Jadi termasuk si Paradip itu. Itu Paradip dari supir angkot. Oh. Iya. Iya Pak. Supir angkot. Jadi kalau si Paradip mana India, tapi kan India. Musiknya lagu India. Paradip itu. Jadi luar biasa jadi. Nah itu yang Intra. Dulu itu punya angkot yang terbus direksi. Nah sekarang sudah direksi Intra, dari Dipo anaknya kan. Ini rata-rata dari angkot. Jadi banyak yang dari supir angkot ya, bahkan dari Kenek, supir, toke sampai direksi. Berarti kalau kayak yang banyak yang orang bilang gini kan Pak, ini sedikit agak melebar lah dia kan. Banyak yang bilang kayak anak muda, aku nggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, cuma supir angkot. Iya. Berarti itu bukan alasan sebenarnya. Enggak Kira-kira gimana itu Pak? Nah saya sudah bilang tadi supir angkot ada yang jadi dari Kenek, jadi supir, jadi toke, jadi direksi. Nah, ketepatan kami pun dulu kan punya angkot. Nah, orang P itu dulu direksi Ria Jaya. Jadi saya pun kalau pas lagi sering juga pernah juga nari. Dari orang tambahan Pak. Iya, tapi paling sering itu abang saya. Nari, pinjamlah dari supir pula kan. Dulu kan ada super satu supir pula. Iya. Jadi pas istirahat super satu di bawah angkot ini. Jadi uangnya sama kita, cari tambahan. Jadi kalau dibilang lu anak supir angkot nggak ada. Karena di Siangkar ini banyak orang yang tadinya miskin jadi. Contoh Pak Deli itu termasuk dari Siangkar. Dari situ Pak ya. Orang-orang susah lah kita bilang. Ya, yang naik turun angkot ke sekolah naik angkot, mana-mana naik angkot. Tapi jadi semua rata-rata. Malah sebaliknya yang punya fasilitas itu ya jarang kedengar. Nah, contoh saya di Budi Mulia, ya justru yang anak-anak dari kampung yang naik angkot itu kuliah di ITB, langsung kerja di bank, kuliah di STAN, langsung kerja jadi auditor itu. Nah, jadi kalau saya kan ketepatan memang orang tua dulu kan kerja sembarang, semua dikerjakan dari bongkar muat, becak sorong, terus dari supir Ria Jaya. Kita dulu buka rumah makan, rumah makan Kumbang Jaya namanya dulu. Baru promosi, baru Ria Jaya. Terakhir jadi direksi Ria Jaya lah kita, orang tua itu. Jadi yang namanya angkot, namanya pengangkutan, ya saya sudah hafal betul lah. Dan rata-rata jadi kok yang namanya pengusaha angkutan. Sekarang ya pengusaha angkutan agak
agak melemah. Jadi gini kan Pak, ini kan kebetulan kan Bapak ini kan lagi mencalon ini kan Pak. Iya. Dari pandangan Bapak lah, visi Bapak ke depan lah untuk menjawab harapan-harapan kawan-kawan kita, untuk menjawab pernyataan-pernyataan tadi. Bagaimana lah nanti Bapak ketika udah naik kira-kira nih kan, untuk merangkul anak-anak muda tadi ini, baik dia yang ada alasannya karena bapakku bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa. Ini kan kasihan ini kawan-kawan Betul. ini. Jadi saya kasih contoh aja, saya sendiri aja dikasih contoh. Saya tidak bilang saya orang yang terbilang sukses, tidak. Tapi paling tidak hari ini saya bisa nyalon jadi calon wali kota. Nah kalau soal anak muda, saya lah contoh. Nanti bisa ditiru, bisa belajar dari Bang Atas. Saya dulu jalan kaki ke sekolah sudah. Karena orang tua kan kerja serabutan. Nah, nggak ada yang menetap. Kerja di pasar. Nah kami anak-anaknya ini dididik disiplin sama orang tua. Jadi kami sudah terbiasa kalau sudah pulang sekolah, kalau ada les, jam 5, jam 7 itu sudah harus sampai di rumah. Jadi kalau kami ada di jalanan di luar jam-jam 9 itu curi-curi. Nah, itulah bandalnya kami dulu. Tapi karena memang sering diingatkan, dinasihatin sama orang tua, ya puji Tuhan, akhirnya bisa kita lalui dengan baik. Jadi tidak ada alasan, wah orang tuaku nggak ada ini, kami orang susah, gimana kami mau jadi orang sukses? Nggak ada alasan. Dulu itu yatim piatu itu. Orang tua saya pun yatim piatu. Datang ke Siantar ini tinggal mamanya lah, hidup sendiri. Nah kami melihat itu, bapakku aja sendiri, mamanya diusir dari kampung, merantau dari Silalai, dari Paropo sana ke Siantar, bisa survive di Siantar. Nah konon lagi kami anak-anaknya. Nah orang tua itu kan dulu berpesan, orang tua kami dulu nggak ada sekolah, tamat SD pun tidak. Nah kenapa dia bisa menjadi, menurut kami ya, pengusaha sukses. Nah inilah yang menjadi anutan, bagi jadi contoh sama kami anak-anaknya lah. Terutama aku lah kan. Nah, jadi bisa dibilang, aku mengikuti orang tua itu. Karena orang itu terakhir kan terjun di politik. Nah aku ikut, memborong aku ikut, jualan aku ikut, di politik aku ikut. Itu dari nol semua itu, nggak ada ujuk-ujuk jadi ketua, nggak ada, semua dimulai dari nol. Termasuk saya, ketua ormas itu dari nol, dari mulai pengurus di kelurahan, di kecamatan. Nah, saya kalau Golkar di kecamatan, cuman saya mau belajar. Nah, cuman saya belajar entah kenapa dulu kan, pemilu 97, reformasi 98, saya disuruh maju 99, saya malah nolak. Karena apa? Saya anggap politik nggak dunia saya waktu itu. Jadi waktu saya nolak, orang tua itu negur. Akhirnya saya pun majulah jadi caleg. Itulah pertama sekali saya duduk jadi anggota DPRD tahun 1999. Dan pemilihannya masih sistem proporsional tertutup. Nah, artinya apa? Ya saya mau sampaikan sama anak-anak muda, dengan kondisi orang tua kami seperti itu, tapi kami mau, bisa. Nah, konon lagi zaman sekarang kan, di zaman teknologi yang serba canggih ini, nggak ada alasan anak muda mengatakan nggak bisa, nggak mampu, nggak ada. Karena apa, modal itu, jadi bisa dapat gaji, bikin TikTok apa konten bisa dapat honor, bisa. Yang apapun dikerjakan sekarang bisa punya penghasilan. Kalau dulu mana? Apanya kerja serabutan yang angkat barang lah apalah. Kalau sekarang kan ya tinggal kerja. Asal mau aja kreatif bisa, mau belajar bisa. Itu jadi pesan saya sama anak muda yaitu tadi, jangan malas, berusaha untuk jadi orang yang disiplin lah, tahu bagi waktu, tahu melihat momentum. Yang penting hati-hati bergaul, karena kita ini besar ditempa dari keluarga, dari lingkungan. Yang paling banyak mempengaruhi anak muda itu karakternya lingkungan, pergaulan. Itu dia. Jadi jangan salah bergaul. Jadi kalau dinasihatin orang tua, kalian kan masih muda, mau apapun dibilang orang tua itu, jangan dilawan. Gak usah dilawan. Saya adalah orang yang suka melawan orang tua dulu ketika dinasihati. Sekarang gue nyesal setelah orang tua itu tak ada. Nah kalian mumpung masih sehat orang tua, jangan dilawan. Nanti
kalian pasti nyesal suatu waktu ketika orang itu tak ada. Taruh dulu Nang, goreng keren ini. Baju 50.000 dah. Nah, udah baik. Nah. Hah? Harus senang. Sila lagi. Digoreng dulu, digoreng. Bah, Kan goreng. harus senang. Aku pun bergulung. Oh, udah berjalan singa. Anak-anak. Oh, campur. Oh, ya udah nggak apa-apa. Itu kan tadi Pak Mangat sudah cerita nih ya kan, cerita bagaimana sharing sama anak muda. Nah, mudah-mudahan puji Tuhan Pak Mangat duduk hal atau program terobosan apa yang pertama yang akan dilakukan oleh Pak Mangatas untuk membantu anak-anak muda, baik dia karena ekonomi, karena kesulitan biaya pendidikan. Nah, kira-kira apa program atau gebrakan pertama Pak Mangatas untuk anak muda, khususnya SDM-nya anak muda gitu Ya, jadi yang pasti kan dengan pengalaman tadi, dengan latar belakang saya tadi, ya mudah-mudahan lah Tuhan izinkan jadi pemimpin ya. Saya mau pastikan, saya pasti menyayangi semua orang yang ada di Syarta. Saya pasti membantu semua orang yang ada di Kecamatan Syarta. Karena saya sudah alami betapa pahitnya ketika kita minta tolong tak ditolong sama orang. Ketika kita minta bantuan tak dibantu sama orang. Contoh dulu misalnya mengurus surat izin. Ketika mengurus surat izin, kita dibola-bola, ya. betapa capeknya, energi tenaga habis, uang pun habis. Kemudian ketika ada urusan ke pemerintah misalnya, ke lurah atau apa, ketika satu hari aja kita harus bolak-balik, itu luar biasa. Perasaan apa ya? Kesal, marah, sedih. Nah, melihat ini termasuk ya yang namanya pedagang, yang namanya supir angkot, yang namanya ojol, apa saja lah usaha ya. Kalau mengalami kegagalan atau mengalami penolakan, sakit. Kemudian ketika ada orang miskin, ada orang yang butuh bantuan, tak ada yang memperhatikan, sakit. Kan gitu. Kemudian anak muda seperti kalian, anak muda sekarang ini, saya kan pernah juga jadi muda. Nah, saya sering mendampingi orang tua mengurus sesuatu, ketika tertolak, jiwa muda saya pun berontak. Wah, ngerinya rupanya. Enggak segampang yang kita pikirkan, lancar-lancar saja diteruskan. Karena kalau dulu apalagi masih laku modal-modal suku. Untuk memperlancar usaha, memperlancar urusan. Nah sekarang, walaupun ada seperti itu, tapi ketahuan kan bisa OTT. Ya. Terus kemudian ada gratifikasi, kan gitu. Nah, berdasarkan pengalaman ini, berdasarkan pengalaman yang tadi, latar belakang saya yang tadi, saya kira saya bisa diandalkan. Saya bisa diandalkan untuk memimpin Kota Pematang Siantar ini. Dan soal anak muda, saya banyak belajar. Contoh, ketika saya pergi ke DPR RI, itu rata-rata anak muda banyak. Jadi kalau saya tanya, S1, S2, ada S3. Umur belum sampai 30 tahun, tapi sudah doktor. Kalau dari Komisi 1 sampai 11, bayangkan berapa. Kemudian praksi berapa. Belum pimpinan, belum lagi di sekretariat DPRD. Belum lagi di kementerian. Ini di luar stan loh. Misalnya kan tamatan stan kan ada ASN, tamat dari stan di kementerian. Tapi di luar itu ternyata menteri itu pun punya tenaga ahli anak-anak muda. Anak-anak muda dia. Nah, kalau kita pergi kantor gubernur, misalnya ada pengawal dari kepolisian, ajudan nanti ada dari stan, tetapi di luar itu ada juga banyak juga anak muda. Saya pun banyak melihat di kabupaten kota, contoh Medan, kemudian Simalungun, Kabupaten Simalungun, kemudian Toba sekarang lah, Toba sekarang ya, banyak memakai tenaga-tenaga. Nah, saya pun kalau jadi wali kota, saya pasti pakai tenaga muda. Tapi dengan catatan itu tadi, saya harus sering komunikasi, saya harus latih juga anak muda ini, supaya apa? Supaya disiplin, supaya percaya diri, dan pintar membaca situasi, pintar membaca momentum. Momentumnya apa? Ini sekarang ada pilkada, manfaatkan momentum pilkada ini. Maka saya mau katakan, anak-anak muda Siantar, jangan slow-slow saja, duduk tenang, ngopi santai,
pilkada lah, siapapun nanti pemimpin. Dan cuek. Biasa aja itu. Jangan. Silakan yang lain beranggapan seperti itu. Tapi kalau bisa jangan terpengaruh ya. Jangan terpengaruh. Kalau boleh kalian aja anak-anak muda. Ya, karena nanti kan ya, kalau saya jadi wali kota nih, secara tidak langsung saya kan sudah sampaikan, saya tidak akan pernah bubarkan tim. Saya punya tim anak muda. Pasti saya prioritaskan anak muda yang ada sama saya dulu. Tapi mohon maaf, kalau yang pemuda yang ada sama mengatas, petarung muda, nggak mampu atau nggak disiplin, mau nggak mau kan, itu pasti terseleksi oleh alam. Mau nggak mau itu. Nah, maka saya mau katakan kepada anak-anak muda Siantar, manfaatkan momentum pilkada. Artinya ikutlah sibuk. Silakan mau pro sama siapa saja silakan. Mau dukung siapapun silakan. Mau dukung siapa silakan. Mau dukung calon yang lain nggak dukung mengatas pun nggak apa-apa. Saya hanya mau bilang, ayo anak muda sekarang saatnya bergerak. Lihat itu Gibran umurnya berapa sih? Lihat itu Bobi ini mencalon belum sampai 35, calon gubernur. Iya kan? Bobi. Nah, jadi kenapa kita tidak? Apalagi ini pesanku sama anak muda. Ada satu yang sering dilupakan anak muda, termasuk saya dulu itu berdoa jarang. Terus kita punya iman, kepercayaan. Kita jarang membaca buku. Katakanlah kalau kita Kristennya baca Alkitab, kalau Muslim baca Al-Quran, kalau Buddha baca kitab yang lain. Kalau kita rajin lagi baca itu, maka anak muda nggak terlalu capek berpikir, karena nanti Tuhan akan arahkan. Percayalah, walaupun kalian masih muda, ini pengalaman yang kusampaikan. Dan saya tahu itu setelah saya umur 50-an. Tapi tidak ada istilah terlambat. Jadi saya mau bilang, anak muda hari ini, dibanding anak muda zaman dulu, jujur, lebih enak anak muda sekarang. Peluangnya pun lebih banyak. Serba gampang. Ya dulu mana ada 500 kabupaten kota, baru berapa kabupaten kota? Iya kan? Terus ada pilkada, ada pileg, dulu mana ada itu, langsung itu. Wali kotanya pun dipilih DPD. Kalau sekarang udah bebas, dipilih rakyat. Nah, anak-anak muda tampillah di sini. Baik yang ke juniornya, belajar ke yang ke seniornya, mengajarin yang junior. Pokoknya ajaklah anak muda. Karena sekarang 2024, tinggal 21 tahun lagi, Indonesia emas. Saya mau lihat nanti, mudah-mudahan Tuhan kasih panjang umur. Kalian ini nanti di tahun itu di mana? Pas Indonesia emas di mana kalian? Karena disitulah nanti usia kalian matang. Maka dari sekarang mulai. Ya. Percaya kalian, saya pastikan mengatasi nanti pasti banyak memakai tenaga muda di kantor wali kota. Kalau apa kira-kira Pak, masalah yang terkendala biaya pendidikan? Biaya pendidikan, saya sudah rasakan. Kami pun pernah terancam bayar sekolah. Iya. Saya pernah terancam bayar sekolah, termasuk pernah makan sekolah. Jadi malu kalau dipanggil kan. Yang belum bayar sekolah katanya, disuruh maju ke depan. Dipanggil orang tua kan. Rupanya udah dibayar, kita makan, disidang lah. Nah, jadi kalau yang kayak gitu kan, biarlah dihukum. Ya kan? Ya, karena salahnya kan. Salah. Tapi kalau memang yang benar-benarnya, ya saya mau bilang, nggak boleh lagi ada anak-anak muda di Siantar, anak-anak sekolah di Siantar, terancam bersekolah karena tak mampu orang tuanya untuk membiayai. Nah, pertama saya mau bilang orang tuanya harus kerja. Ya, ketika kau punya anak 3, maka kau harus mampu menghidupi yang 3 itu. Itu dulu. Tapi lagi-lagi fakta yang kita lihat kan, ada aja mungkin kendala. Nah, disitulah harus tampil pemerintah. Karena kan anak-anak muda di Siantar ini, di samping punya orang tua kandung, ya yang namanya wali kota ini kan orang tuanya juga. Jadi kepala daerah, pemimpin itu mengurus 200.000 lebih masyarakat Siantar. Mengurus kota Pematang Siantar yang luasnya kurang lebih 7.700 km persegi, 8 kecamatan, 53 kelurahan. Ditambah mengurus masyarakat tadi 200.000. Nah ini harus diurus semua. Siapa yang kurang gizi, siapa yang terancam sekolah, siapa yang terancam berobat, siapa yang nggak punya, siapa yang sakit lah ya, siapa yang betul-betul ingin dibantu atau harus dibantu, itu harus tahu wali kota. Makanya ada lurah, ada RW, ada RT dalam rangka itu supaya tidak luput dari perhatian seorang wali kota. Jadi pemimpin
tidak boleh enak-enak duduk santai ketika melihat rakyatnya susah. Nah itu tadi saya bilang, saya syukur saja rupanya Tuhan kasih tunjuk juga, jadi modal, jadi pengalaman. Dulu saya dikasih sakit, dikasih susah, artinya saya sudah pernah rasakan itu. Jadi ketika saya melihat orang yang susah, orang yang sakit, saya terpanggil, karena ya memang ngeri, tak ada uang ngeri. Iya kan? Apalagi kalau udah mau Ngeri. tamat sekolah, mau Betul. masuk kuliah nggak ada uang. Karena setiap tahun ajaran, Naik uang sekolah. naik uang sekolah. Iya. Jadi saya ada pernah nonton di TikTok. Memang ini anak kurang ajar juga. Waktu pulang sekolah dia kan, pulang sekolah bawa tas, pakai topi, pak, katanya, apa itu? Bapak beruntung tahun kali ini, katanya. Beruntung apa nih kau bilang? Bapak nggak perlu lagi beli baju baru, nggak perlu beli buku baru, katanya. Lo kenapa rupanya? Nggak naik kelas aku. Anaknya nggak naik kelas. Karena anak sekolah sekarang kan naik kelas 2 pun harus beli baju baru, harus beli sepatu baru, harus beli topi. Naik kelas 3 Pak SD, bayangkan kalau 3-4 anak, belum lagi nanti SMP. Nah, itu yang kita bilang. Sementara mohon maaf, lapangan kerja di Pematang Siantar kan terbatas. Itu. Jadi orang-orang yang kerjanya mocok-mocok kan pasti sangat minim pencariannya, pasti sangat minim pendapatannya. Nah disitulah harusnya pemerintah tampil. Supaya apa? Ya sama ASN sekarang, adanya ASN ini guru sambil jual rokok. Ada ASN ini ASN dia tadi dinas mana sambil bertani. Nah pemerintah pun harus begitu, sampaikan penyuluhan kepada masyarakat supaya apa? Supaya lubang-lubang mata pencariannya tidak hanya satu saja. Iya. Jadi ya saya mau bilang, mulai dilantik nanti wali kota yang baru, bergelit ekonomi di Siantar. Tak ada lagi tangisan-tangisan orang-orang yang susah ya, karena terancam segala macam, nggak ada lagi. Yang penting wali kota itu harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi pas mau bikin program pun bisa ya kan Pak? Enak. Kalau bikin program nggak semua kita. Jadi programnya kita tanya, kamu maunya apa? Mau kalian apa? Jalan tapi bikin beasiswa. Iya. Yang penting jangan melanggar ketentuan peraturan undang-undangan. Nah memang apapun yang mau kita kerjakan semua butuh biaya. Mau jadi apapun semua butuh biaya. Bahkan ada orang mencari kerja pun katanya butuh biaya kan. Nah disinilah dibutuhkan kepiawaian seorang kepala daerah, membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder, baik pengusaha. Emang kalau membuka lapangan kerja, kawan wali kota siapa? Kan pengusaha. Usaha. Lebih-lebih ke atas. Harus. Kalau ASN katakan nasional itu, ada penerimaan pegawai nasional. Kalau daerah mana bisa buka? Nah, mau nggak mau kan harus dibangun komunikasi sama pengusaha-pengusaha yang ada di Siantar, supaya lapangan kerja terbuka, tersedia lah bagi warga Siantar. Nah, itulah harapan. Mudah-mudahan doakan lah ya, biar kami Mangatas Hadi ini bisa jadi wali kota. Tapi saya yakin, Tuhan akan jadikan kami jadi wali kota. Amin. Harus jadi Bang. Nanti abang kabarkan sama kawan-kawan semua. Ini kan di sini kan kita ini dapat momen berbagi ilmu dari Bapak ya kan. Ini ilmu mahal ini teman-teman. Enggak sembarangan ini bisa dibagikan, tapi dengan kemurahan hati Bapak Mangatas di-share sama anak-anak muda ini. Itulah kalau yang peduli. Iya, benar. Itulah yang peduli. Kawan-kawan, udah dengar tadi kan bagaimana seorang Mangatas Silalai yang ingin menjadi wali kota, tapi bukan cuma karena ingin. Nah, karena udah merasakan ada kepeduliannya. Mungkin itu untuk episode kali ini. Untuk cerita-cerita lebih lanjut, nanti tonton di episode selanjutnya. Tapi untuk anak muda, jangan lupa Bang Amos, berkarya terus, ya, semangat terus, disiplin terus. Yang paling penting kita menangkan dulu Pak Mangatas. Siap. Salam dua jari. Salam dua jari. Thank you. Terima kasih. Horas.